Oke teman-teman, kali ini bersama saya Yudan. Saat ini saya akan berbagi beberapa rumus ya yang dipakai atau sering dipakai di saat interview admin ya. Seumpamanya kita atau teman-teman mendaftar pada satu perusahaan ya, kemudian melakukan interview. Biasanya rumus yang sering ditanyakan saat interview menjadi admin, ada beberapa rumus ya yang kali ini saya akan bagikan ke teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini saya sudah punya satu file ya, Excel. Jadi di sini saya akan berbagi beberapa rumus yang sering ditanyakan ya di saat interview menjadi admin ya. Yang pertama ini ya, rumus atau fungsi sum ya. Sum ini menjumlahkan angka. Jadi di sini saya sudah memiliki contoh ya. Di sini ada nilai ya. Mata pelajaran ini kita akan menjumlahkan nilai-nilai ini teman-teman ya. Yang pertama kita ketikkan sama dengan. Jadi setiap rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian kita ketikkan sum atau sum ya. Kita double klik di sini, kemudian kita sorot ya. Kita klik di sel F5 ya. Kemudian kita tarik, kita langsung enter saja ya. Ini. Kemudian ada cara berikut juga teman-teman ya. Tanpa kita tarik seperti ini, kita klik di sini teman-teman, baru kita arahkan kursor di sini ya, auto sum. Kita klik auto sumnya, kemudian kita enter. Nah ini teman-teman. Jadi dari antara dua cara itu menurut teman-teman mana yang mudah, silakan digunakan. Nah nanti kalau sudah seperti ini teman-teman bisa tarik ya. Nah, itu rumus sum. Jadi yang pertama rumus sum untuk menjumlahkan angka. Yang kedua average ya. Average ini mencari nilai rata-rata teman-teman ya. Jadi di sini ya, nilai rata-rata. Kita akan cari nilai rata-rata dari nilai mata pelajaran ini. Kita ketikkan sama dengan average ini ya, kita sorot di sini ya, kita enter. Nah jadi di langkah ini juga teman-teman bisa pilih yang ini teman-teman ya, arah panah ini teman-teman bisa klik, kemudian average. Nah ini teman-teman ini ya teman-teman ya. Nah kalau sudah seperti ini kita tarik saja teman-teman. Nah jadi itu fungsi untuk mencari nilai rata-rata ya. Kita menggunakan average ya. Kemudian yang ketiga rumus yang sering ditanyakan ya di saat interview admin itu yaitu countif ya, countif. Jadi countif di sini menghitung jumlah data teman-teman ya. Jadi saya contohkan di sini kita akan mencari jumlah data jenis kelamin ya, laki-laki sama perempuan ya. Jadi kita ketikkan sama dengan ya, kemudian countif ya, kita cari countif ya, kemudian kita sorot ya dari 5 sampai ke 14. Nah di sini kita tambahkan kriteria ya, dari range-nya berarti titik koma, kemudian kriterianya ya, titik berganda, laki-laki ya, kemudian tutup kurung, kita enter ya. Nah ini laki-laki berjumpa 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita akan cari jumlah dari perempuan ya.
Ini bisa kita tarik ya, copy ya, ini 6. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya, teman-teman perhatikan kalau ini kita ganti di sini ya teman-teman, kita perhatikan di saat kita tarik tadi ini turun ya. Jadi kita ganti ini ya, E5 di sel E5, kemudian sampai E14. Nah, yang L ini ganti P. Kita enter. Oke teman-teman, jadi di sini yang perempuan sudah ada ya, jumlahnya 4 ya. 4. Oke. Itu teman-teman yang fungsi dari kontif ya, untuk menghitung jumlah data. Yang di sini saya contohkan jumlah data dari laki-laki dan perempuan ya. Oke, yang berikut, rumus yang berikut yaitu if ya. Fungsi perbandingan ya. Biasanya if ini kalau sering kita gunakan ya kalau dalam daftar nilai, yaitu ketuntasan ya, nilai ya dari siswa. Mari kita lihat teman-teman ya. Kita coba, sama dengan if jika nilai rata-rata jika I5 ya, I5 ini kurang dari 80, kriterianya tidak tuntas. Nah, kemudian kalau dia lebih dari 80, dia tuntas. Ini kita tarik saja teman-teman ya, tarik. Nah, ini yang kurang dari 80 ini tidak tuntas. Sedangkan yang lebih dari 80 itu tuntas. Nah, jadi teman-teman bisa pakai rumus ini ya, fungsi if ini sebagai perbandingan ya. Kita lanjut teman-teman di rumus yang berikut, yaitu VLOOKUP ya. VLOOKUP ini mencari data atau kata kunci tertentu secara vertikal. Seumpamanya ini ya, mawar ini ya, ini secara horizontal. Nanti datanya ini saya tulis data perorangan, karena kalau kita yang warna kuning ini ya, yang angka 8 ini artinya di baris ini ya, di nomor 8 ini atas nama mawar ini akan tampil di sini. Mari kita coba teman-teman ya. Jadi sama dengan VLOOKUP ya, yang ini VLOOKUP, kemudian kita sorot di sini teman-teman ya, L2 ya, kemudian titik koma ya, titik koma kita sorot dari C5 ini teman-teman. C5 kita sorot sampai ke sini ya, ke J14 ya, J14. Nah, kemudian kita pakai titik koma lagi ya. Nah, setelah titik koma kita akan pakai ini kan nama ya, nama, berarti nama itu ada di kolom yang kedua dari sini, 1 2 ya. Kita ketikkan 2, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini namanya mawar ya, di nomor 8 ini teman-teman, mawar. Nah, selanjutnya yang jenis kelamin ya. Nah, saya ingatkan teman-teman, ini tidak bisa ditarik ya, ditarik seperti ini tidak bisa. Nanti dia akan mengikuti sehingga mempersulit teman-teman. Bagaimana cara kita copy ya teman-teman, kita copy ini ya. Jadi karena kalau kita ketikkan lagi seperti ini ya, VLOOKUP ya, VLOOKUP ini ya, kemudian kita sorot lagi ini ya, ini apa namanya, memakan waktu ya teman-teman, memakan waktu bagi teman-teman dalam pengerjaannya. Nah, ini oleh sebab itu saya kasih tips untuk bagaimana cara copy ini sehingga rumus ini tidak berubah. Nah, di sini teman-teman yang L2 ini ya, yang L2 ini kita blok, kemudian kita tekan tombol keyboard di
laptop ya, atau di PC, di papan keyboard teman-teman, F4. Nah, F4 nanti muncul tanda dolar. Nah, kemudian setelah yang F4, teman-teman blok lagi yang C5 sampai J14 ini, kemudian tekan tombol F4 lagi. Nah, kalau sudah muncul seperti ini ya, ini, maaf ya teman-teman, kita ulangi lagi ya, ini F4, kemudian yang ini lagi F4. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, enter saja. Nah, enter, kemudian ini kita bisa copy teman-teman, kita bisa copy, kita tarik, dia tidak akan berubah. Nah, kemudian kita ganti angka di belakangnya teman-teman. Kalau ini ya, kolom yang ketiga ya, jenis kelamin kolom ketiga 1, 2, 3 ya, jenis kelamin kolom 3 berarti mata pelajaran fisika keempat ya, kemudian kimia yang kelima, biologi yang keenam, matematika yang ketujuh, kemudian rata-rata nilai yang ke-8. Enter. Nah, ini sudah sepertinya teman-teman ya. Ya. Jadi ini nilai-nilai yang dari sini atas nama Mawar ya. 89 89 89 89 89. Nah, jadi nomor 8 ini atas nama Mawar ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita ganti umpamanya dia nomor 4. Nah, enter. Nah, nanti yang muncul di sini nama siswa yang di nomor 4. Ya. Kita ganti nomor 7 atau nomor 6 ya. Akan muncul di sini. Nomor 9. Nah, ini muncul di sini teman-teman. Nomor 9 bunga ini. Nomor 10. Nah, ini. Ya. Oke, teman-teman. Jadi VLOOKUP ini mencari data atau kata kunci tertentu secara vertikal. Kalau di sini saya contohkan data perorangan. Kalau saya pribadi saya sebutkan data perorangan. Jadi kalau di sini ada 10 dalam satu tabel. Nah, di sini kita buat data perorangan, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Yang selanjutnya, rumus selanjutnya ya, yang sering dipakai untuk interview admin ya, yaitu konta ya. Ya, konta ini menghitung sel yang berisi. Artinya rumus ini atau fungsi ini dia menghitung kolom atau sel yang mempunyai isi ya, atau yang punya nilai. Kalau di sini yang punya nilai. Jadi ini. Jadi yang kosong ini dia tidak akan hitung ya. Yang saya contohkan sama dengan konta ya, ini kita sorot saja dari sini ke sini ya. Enter. Nah, 6. Jadi 6 yang sel yang terisi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita tarik ke sini ya, berarti di sini ada 7 sel yang terisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau di sini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi fungsi dari konta ini menghitung sel yang berisi. Jadi kalau yang tidak ada nilai, yang tidak terisi, itu tidak akan dihitung. Nah, kalau kita isi di sini 85, nah dia berubah teman-teman ya. Kalau ini kita hapus, ini berubah teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah beberapa rumus yang paling sering digunakan dalam interview di saat
teman-teman melamar pekerjaan sebagai admin dalam perusahaan atau di dunia kerja yang lain. Ya, terima kasih teman-teman, hanya ini yang bisa saya bagikan. Semoga trik dan tips ini bisa membantu teman-teman dalam mengikuti interview ya dalam suatu perusahaan atau dalam mengelola data dalam menggunakan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Salam sukses.